Shalom, selamat berjumpa lagi dengan program Renungan Sapari GKJ Immanuel Surakarta. Pada saat ini kita akan merenungkan kembali firman-firman Tuhan melalui acara ini. Oleh karena itu kita akan satukan hati kita menghadap kehadirat Tuhan dalam doa agar dikuatkan dan dimampukan untuk mengerti akan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing kami, Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau jauhkan dari kuasa gelap, jauhkan dari mara bahaya dan godaan, sehingga kami bisa lancar dalam kami menggumuli firman-Mu pada saat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman kita pada saat ini terambil dari Yakobus 3 ayatnya 1 sampai dengan 10 yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada saat ini diberi judul Hati-hati dengan lidahmu. Kita memang perlu berhati-hati dengan bagaimana kita harus berbicara pada orang lain di sekitar kita. Sekilas terdengar biasa, tapi bisa saja bisa berakibat berbahaya bagi orang lain. Kisahnya ada banyak kisah yang bisa kita lihat dan bisa kita petik dari pelajaran bagaimana kita harus mengekang lidah kita dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, kisah seorang teman yang bertanya kepada temannya yang lain, "Berapa gajimu sebelum kerja di toko ini?" Lalu temannya menjawab, "1,5 juta rupiah." Kemudian dijawab, "Hah? Cuma 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Sejak saat itu, teman yang dibicarakan itu menjadi benci pekerjaannya. Lalu dia meminta kenaikan gaji pada pemilik toko. Pemilik toko menolak dan mem-PHK-nya. Kini
temannya itu malah tidak berpenghasilan dan jadi pengangguran. Kisah yang berikutnya. Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai dirasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kalau mencoba membeli rumah besar dengan cara kredit di bank. Kisah berikutnya. Saudara laki-lakinya bertanya saat kunjungan seminggu setelah adik perempuannya melahirkan, "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" Dijawab adiknya, "Tidak ada," jawab adiknya dengan pendek. Saudara laki-lakinya berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah istriku walau tanpa alasan yang istimewa." Siang itu, ketika suaminya lelah pulang dari kantor, menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran. Sebulan kemudian, antara suami istri itu terjadi perceraian. Dari kisah-kisah yang sudah kami bacakan di atas, dari manakah sumber masalahnya? Tidak lain dan tidak bukan dari kalimat sederhana yang diucapkan saudara laki-laki kepada adik perempuannya. Seorang bertanya pada kakek tua itu, "Berapa kali anakmu mengunjungi dalam sebulan?" Si kakek menjawab, "Sebulan sekali." Yang bertanya menimpali, "Wah, keterlaluan sekali anakmu itu. Di usia senjamu ini seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering." Dari perkataan itu, sejak saat itu hati si kakek menjadi sempit. Padahal tadinya ia amat rela terhadap anak-anaknya. Ia jadi sering menangis dan ini memperburuk kesehatan dan kondisi badannya. Dari kisah-kisah yang terjadi di atas, apa sebenarnya keuntungan yang dapat dipetik ketika bertanya seperti pertanyaan yang di atas seperti itu? Oleh karena itu, kita perlu menjaga diri dan jangan sampai mencampuri kehidupan orang lain. Jangan sampai mengecilkan dunia mereka. Kita perlu menjaga hati dan pikiran dan perkataan kita. Menanamkan rasa tak rela pada mereka yang memiliki, mengkritisi penghasilan dan keluarga mereka dan lain-lain. Secara tidak langsung, dan kita kadang tidak menyadari bahwa kita akan menjadi agen kerusakan di muka bumi dengan cara yang seperti ini. Bila ada bom yang meledak, cobalah kita perlu mengintrospeksi diri. Bisa jadi kitalah sebenarnya yang menyalakan sumbunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajari oleh Tuhan untuk tetap menjaga hati kita, menjaga mulut kita, dan menjaga lidah kita. Kita perlu mengucapkan kata-kata yang bisa membangun, bisa memberi berkat bagi orang lain, membawa berkat bagi orang lain, dan tidak mengeluarkan kutuk ataupun membawa malapetaka bagi orang lain hanya dari perkataan kita yang secara tidak sadar telah membuat mereka menjadi berpikiran yang negatif dan bisa menghancurkan kehidupannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.